saya ucapkan terima kasih dulu buat Wahyu, buat Adel, buat Haryo nanti ya, sudah bergabung di dalam sesi saya nanti. Jadi kan ada tiga sesi tuh, ada Muhammadiyah, ada kampus sama IMM. Tiga sesi itu salah satunya saya dipercaya buat ngisi di sesi kampus. Nah, jadi saya minta bantuan teman-teman nih. Saya minta bantuan Wahyu, saya minta bantuan Adel sama Haryo untuk kita memeriahkan acara di sesi saya. Jadi hari ini saya bakal tampilin apa-apa aja yang akan kita lakukan nanti. Nanti teman-teman juga boleh ngasih masukan gitu ya terkait dengan yang sudah saya bikin. Oke, udah kelihatan kali ya? Ada? Aman ada? Ada bang. Oke ya. Ini ya udah tertampil ya. Jadi ini saya bikin rancangannya dulu terkait konsep di sesi saya nanti. Saya cuma dikasih waktu sejam nanti ya. Jadi kayaknya padat banget nanti gitu. Padat banget di sesi saya. Dan kayaknya memang saya butuh bantuan teman-teman nih ya. Untuk bantu saya di sesi pengenalan kampus. Ya, ada 4 orang di sini. Ada pembicara, ada moderator. Wahyu ya moderatornya nanti. Ada MC dan asisten. Sini saya pilih Adel karena Adel nih berpengalaman yuk dia. Udah bantu saya kayaknya di tahun lalu ya. Sama kameramen si Haryo nanti ya. Oke, di 1 jam itu saya bakal memanfaatkan beberapa agenda gitu dalam penyampaiannya. Yang mana pastinya pengennya sih materi tersampaikan gitu, tapi biar lebih meriah, biar lebih seru, ada juga beberapa gimmick-gimmick yang kita bikin. Dan nggak bisa tercapai kayaknya gimmicknya kalau nggak dibantu sama Adele, sama Wahyu, sama Haryo nanti. Nah, saya bagi beberapa sesi ya. Di sini saya akan pakai gimmick opening dulu ya, gimmick opening. Terus diambil alih oleh Adele untuk MC-nya untuk membuka. Baik, teman-teman, selanjutnya kita akan melanjutkan ke materi yang kedua, yaitu pengenalan dunia kampus yang akan dibawakan oleh Irfan Yazid Pasaribu SEMAP. Kita persilahkan. Oke, silakan teman-teman semua. Kaget ya? Oke, perkenalkan nama saya Wahyu Pandehan Pasaribu. Saya adalah sepupu dari Irfan Yazid Pasaribu. Jadi saya sebenarnya bukan mahasiswa, saya dosen. Ya kalau pun ada yang nggak percaya, mau silahkan. Masuk pembicara. Terus tepuk tangan kan audiens. Tapi yang masuk itu adalah moderator. Yang which is Wahyu yang masuk ya. Wahyu masuk dan Wahyu memperkenalkan dirinya sebagai moderator. Di sini MC akan memperkenalkan pembicara, tapi rupanya si moderator yang datang. Mau tanya Bang, Boleh boleh ada. Hah? hostnya nanti bacain sejarah dari si pemateri. Terus itunya gimana? Nanti sejarahnya nama Bang Irfan atau nama Wahyu? Oh iya betul betul. Nama profil gitu ya. Iya ya. Nah saya tuh ada nggak yuk celah komedinya itu bukan saya yang masuk tapi Wahyu yang masuk gitu. Bisa sih bang, bisa. Nanti dibuatkan gimmick-gimmick. Atau Ya, nantilah saya bisa berkata-kata juga kan. iya gitu. Jadi konsepnya gini ya, awalnya si Ade mempersilahkan pembicara profil-profilnya atas nama Irfan yang muncul Wahyu. Di sini ada pengenalan kampus, jadi teman-teman silakan nanti disimak saja. Disimak, dicatat. Kalau nggak dicatat nanti kita suruh keluar. Kalau nggak dicatat nanti kita suruh keluar. Di sini kita masuknya di sesi podcast Mas. Kalau saya yang membawakan ini adalah podcast Mas-Mas. Oke, izin bang. Ya. Sebenarnya dari konsep yang abang tadi sampaikan itu sudah masuk tadi bang di kepala saya sudah. Sebenarnya awal mulanya pun saya pengen buat kayak gitu. Mm-mm. Nah, cuman boleh nggak bang satu satu slide tambahan
di depan. Itu kan tadi di depan slide-nya itu cuma pengenalan dunia kampus. Nah, Ya. jadi kita bikin biar di opening itu sebelum Mabela manggil biar tampilkan slide itu dulu. Nama slide-nya podcast Mas Live. Jadi Oke. podcast masnya itu adalah mahasiswa. Oke, boleh. Bisa mahasiswa, bisa mas-mas, bisa apa Iya. gitu. Kan jadi Iya. unik nanti. Iya, podcast Mas ya. Jadi saya cenderungnya ke siapa? Nama saya? Yanto, Mas Yanto. Serius Yanto. Yanto. Ya. Saya akan dengan Mas Yanto nanti, soalnya dia kita berdua mirip Mas. Saya buncit sampean lebih banyak kumisnya aja. Nanti silakan dibantu ya teman-teman untuk materi kita akan seru-seruan aja. Mungkin cukup dari saya. Saya akan membawakan podcast kita pada hari ini. Mungkin inilah materi kita Bang Irfan Yazid Azhar Pasaribu SEMAB. Terus moderator mempersilahkan pembicara sebenarnya untuk masuk. Masuknya supaya lebih meriah kali ya. Pembicara bakal nyanyiin lagu Juicy Lucy Sialan. Saya nggak tahu itu masih hangat atau enggak, tapi kayaknya belum pernah deh gitu ya. Ada pembicara yang masuk sambil nyanyi. Terus si Haryo kameramen bakal standby buat nge-record dari awal ya, dari MC sampai saya masuk. Terus yang kedua, kameramen si Haryo bakal kembali untuk ngamerain long shot ya, pakai tripod saya. Nanti saya bawa tripodnya dan saya minta bantuan buat MC untuk memulai timernya supaya kita bisa disiplin waktu aja gitu ya, biar saya juga nggak kepanjangan dan biar nggak memotong sesi lain gitu. Jadi dibantu ada nanti untuk ngehitung 1 jam. Mantap sekali. Oke, kita salah orang ya teman-teman. Terima kasih ya Mas. Oh ya, terima kasih. Sorry banget, komunikasi. Iya, biar gak ngantuk gitu. Oh, silakan Bapak. Saya manggilnya Abang ya Bapak. Saya merasa akrab. Saya merasa mungkin beliau nggak merasa akrab sama saya. Kita masuk ke dalam materi yang nuansanya talk show nanti. Jadi moderator nanti mempersilahkan pembicara dulu awalnya ya. Tapi ini nanti Wahyu saya siapkan untuk cards-nya ya. Ada 4 poin sebenarnya di dalam talk show kita. Yang poin-poinnya sebenarnya singkat-singkat aja gitu. Yang pertama, moderator mempersilahkan pembicara dulu menyampaikan tentang materinya sedikit ya, tentang apa ini. Lalu yang kedua, moderator bertanya kepada pembicara tentang sejarahnya gimana kampus daerah bisa terbentuk gitu. Yang ketiga, moderator bertanya lagi, ini kan kampus daerah, artinya jauh banget dari kampus pusat gitu. Siapa yang akan bertanggung jawab terkait dengan yang mengurus di kampus daerah tersebut? Ya, which is tim pengelola kampus gitu. Yang keempat, saya bahas juga tentang tips menjadi mahasiswa. Rencana saya akan masuk di Abang dulu. Ya. Saya akan masuk di bagaimana nanti, mungkin pertanyaan-pertanyaan sedikit. Boleh. Kenapa tiba-tiba jadi dosen gitu-gitu kan, akhirnya sampai Boleh. mengelola kampus Bangsa. Nah, barulah masuk ke sejarah. Jadi istilahnya nanti kita tektokan. Ya, di sini ya. Kita tektokan. Nah, udah biar layaknya podcast kayak biasa, Bang. Ya, boleh itu. Di sini kita adalah sesi podcast ya. Jadi kita santai saja. Mungkin ada yang mau makan dulu, sambil makan, ada yang mau sambil minum. Ya, di sini sesuai dengan tema kita, membentuk karakter mahasiswa yang kuat dan organisasi yang hebat. Oke, saya menariknya. Beliau adalah dosen muda, jadi sampai dulu kuliah di mana Bang? S1 sama S2-nya? Saya S1-nya di Muhammadiyah Yogyakarta. Muhammadiyah Yogyakarta. S2-nya di Muhammadiyah Palangkaraya. Oh. Saya alumni ya. Alumni teman-teman. Oke, minta tepuk tangan dulu. Alumni guys. Ini orang-orang yang berdedikasi nih. Jadi mungkin ini sedikit pertanyaan Bang. Jadi ketika Abang dulu kuliah, gimana sih jadi mahasiswa ketika di zaman Abang dulu Bang? Oke. Teman-teman di masa ta'aruf, jadi teman-teman akan memperkenalkan dan akan kenal tentang masa kuliah. Sebenarnya singkat aja, jadi kagum ya, singkat aja gitu.
Teman-teman untuk bisa produktif kuliah nanti silakan mengikuti perkuliahan yang ada di kampus gitu ya, baik FKIP atau FISIP. Silakan ikuti perkuliahan di kampus, banyak-banyakin teman ya, dan juga coba organisasi. Nah di sini kita punya IMM yang menyelenggarakan acara ini, teman-teman ya, boleh tepuk tangan ya. Jadi nanti silakan teman-teman nanti selain kuliah juga bisa berorganisasi, bikin event, bikin acara seperti ini nanti, gitu. Itu mas kan? Oh itu ya teman-teman. Mungkin singkatnya seperti itu. Nah ini ya, Universitas Muhammadiyah Palangkaraya di Pulang Pisau. Oke. Jadi inilah gambaran kampus kita dan dari Palangkaraya. Oh ini. Jadi gini, sebelum kita masuk ya ke pengenalan lebih dekat kampus kita, ini kan Bang Irfan tadi menyebutkan bahwa beliau alumni, betul kan? Nah, mungkin apa sih yang mendasari abang pengen jadi dosen dan ingin sekali mendedikasikan diri untuk Muhammadiyah Palangkaraya, Bang? Oke ya. Jadi sekali lagi saya dosen teman-teman. Di sini ada administrasi negara. Suaranya mana? Oh, coba. Sudah ganti Bang. Sudah ganti. Sekarang administrasi publik ya. Ya. Kenapa kita jadi dosen? Sebenarnya kita punya cita-cita ya, mungkin teman-teman waktu SD kita pengen jadi apa? Pengen jadi kapal laut. Mungkin ada yang dia cita-citanya ya. Ada yang jadi guru, mungkin ada yang jadi karyawan kantoran. Nah, cita-cita saya jadi dosen memang. Saya suka mengajar, saya suka ketemu dengan teman-teman, orang-orang baru. Saya suka sekali, apalagi mahasiswa yang punya agent of change gitu ya, dimana punya pemikiran yang kreatif, inovatif, dan juga masih berjiwa besar. Kata di Instagram bisa atau di TikTok ya, bener abang tuh gitu ya. Nyala. Jadi saya memang cita jadi dosen, dan saya rasa teman-teman juga punya cita masing-masing ya. Yang harapannya ada yang pengen jadi nanti pegawai bank, atau jadi guru, atau jadi pengusaha. Ya silahkan, ini adalah wadah yang tepat untuk teman-teman bisa menggali potensi teman-teman. Nah gitu, jadi saya cita jadi dosen, alhamdulillah tercapai. Saya tunggu cita teman-teman untuk tercapai ya. Oke ya. Aminkan semua. Amin. Kita masuk nih. Sebelum kita masuk terlalu jauh ke kampus, kita tarik dulu bahwa sejarah itu penting. Gimana sih sejarahnya kampus kita ini berdiri? Siapa sih yang mendirikannya? Terus gimana sih tiba-tiba kok di Pulang Pisau ada kampus gitu? Dan kampusnya Muhammadiyah Palangkaraya lagi, bukan Muhammadiyah Pulang Pisau. Setelah itu kalau Wahyu udah kode ke sejarah, berarti kita masuk ke rules kita gitu ya, masuk ke dalam materi kita. Jelasin tentang sejarah terbentuknya kampus daerah. Nah gitu, jadi gimana Bang? Oke, terima kasih. Jadi kita akan sedikit belajar sejarah ya. Jadi siapkan bantal teman-teman ya. Karena kita belajar sejarah tentang kenapa di Pulang Pisau ada kampus. Nah sebenarnya ini merupakan kampus Universitas Muhammadiyah Palangkaraya kelas Pulang Pisau. Jadi bukan teman-teman yang datang ke Palangkaraya gitu ya, tapi dosennya yang datang ke Pulang Pisau gitu. Segala pembelajaran materi atau bahan apapun ajaran sama dengan Palangkaraya. Bedanya teman-teman gak usah jauh-jauh ke Palangkaraya, biar dosennya datang ke Pulang Pisau. Ketika teman-teman lulus nanti ya 3 tahun setengah ya, mudah-mudahan ya, amin ya mas ya, 3 tahun setengah nanti lulus, nanti teman-teman diakui sebagai lulusan dari Muhammadiyah Palangkaraya. Nah gitu ya, saya sudah buktikan, saya sebagai juga alumni ya, saya bisa menggunakan ijazah tersebut untuk bekerja di pekerjaan yang layak. Nah walaupun teman-teman kuliah di Pulang Pisau, tapi tetap lulusan dari Muhammadiyah Palangkaraya, dosennya yang datang. Nah terus sejarahnya kenapa kok bisa ada di Pulang Pisau ya, saya bacakan sedikit. Jadi ini adalah tokoh-tokoh, orang-orang yang berpengaruh untuk pendirian kampus di Pulang Pisau. Saya perkenalkan, namanya adalah Haji Muhammad Salim Pasaribu ya, almarhum udah. Beliau yang mengusahakan untuk ada kampus di Pulang Pisau supaya teman-teman yang dari Kapuas, ada Kapuas di sini? Kapuas. Ya Kapuas, tepuk tangan ya Kapuas. Ya, Pak. Dari Basarang tepuk tangan besar. dari yang paling jauh Pulang Pisau. Pulang Pisau.
Nah, akhirnya teman-teman nggak perlu ke Palangkaraya untuk kuliah, cukup di Pulau Pisau aja, ya. Nah, Bapak Sari Musalibu sebagai pendirinya juga ada Profesor Bulkani yang beliau merupakan mantan rektor dulu, ya. Ada juga Pak Yusuf, ya, beliau sekarang rektor. Nah, 3 tokoh ini yang mendirikan kampus ada di Pulau Pisau, sehingga teman-teman nggak usah jauh-jauh ke Palangkaraya. Saya bacakan sejarah sedikit, ya. Jadi pada tahun dengan berdirinya Kabupaten Pulau Pisau sebagai kekuatan definitif pada tanggal 2 Juni 2002, ya, Kabupaten Pulau Pisau masih belum memiliki pimpinan daerah Muhammadiyah Pulau Pisau. Atas dasar inisiatif Ketua PDM pada saat kepemimpinan pimpinan wilayah periode 2005 sampai 2010, yaitu Dr. Andes Haji Mukhtar, ya, dan juga Pak Bulkani tadi. Nah, akhirnya pada tahun 2007 membentuk dan melantik pimpinan daerah Muhammadiyah Pulau Pisau, yaitu Bapak Salibu tadi, ya, dan juga sekretarisnya adalah Pak Suhaili. Nah, berdiri Pulau Pisau ini pada tahun 2002, ya. Nah, atas inisiatif Pak Rektor, ya, Pak Bulkani bersama dengan Bapak Yusuf akhirnya menginisiasi berdirinya kampus 3 Pulau Pisau yang pada saat itu masih kampus 4, teman-teman, ya. Setelah adanya kampus 2 di Katingan dan kampus 3 di Kapuas. Dulu ada, ya, di Kapuas ada kampus 2, tapi semua dipindah ke Pulau Pisau. Nah, sebagai pengelola kampus UMPR di Pulau Pisau, ditunjuklah Bapak Salibu, ya, SEMSI pada tahun 2011, ya. Sudah lama sekali artinya kampus ini berdiri, ya, dengan menggunakan aula kantor kecamatan KM Hilir sebagai tempat perkuliahan mahasiswa angkatan pertamanya. Jadi dulu nggak di sini kuliah, teman-teman, dulu di kantor kecamatan KM Hilir. Dan pada awal pelaksanaannya diresmikan langsung oleh Bapak Rektor Pak Bulkani, ya. Jadi seperti itu sejarah, teman-teman. Jadi tokoh-tokoh besar ini yang menjadi adanya kampus ini. Dan saya mewakili tokoh-tokoh besar tadi, Bapak Salibu almarhum, dan juga Bapak Bulkani dan Bapak Yusuf. Kami saya mewakilkan kepada teman-teman sekalian selamat datang, ya, di Universitas Muhammadiyah Palangkaraya kelas Pulau Pisau, dan selamat bergabung di keluarga besar Universitas Muhammadiyah Palangkaraya di Pulau Pisau. Semoga teman-teman bisa belajar dengan baik di sini, dan saya rasa perkuliahan adalah masa yang paling menyenangkan, ya, setelah SMA. Jadi silakan teman-teman mencari pembelajaran, teman-teman baru, ya, organisasi untuk bekal teman-teman nanti yang belum dapat kerja, mudah-mudahan dapat kerja yang layak, dan yang sudah bekerja nanti bisa naik pangkat, gitu. Amin. Gitu, ya. Ya. Nah, itu saya pun baru tahu. Saya sudah lama kuliah baru tahu sejarahnya seperti itu. Ya. Nah, pertanyaannya adalah, kan kita ini kampus cabang atau kampus 3, ya. Jadi apakah siapa sih yang kelola kita nih? Apa langsung dari Palangkaraya atau ada tim sendiri yang ngelola atau bagaimana? Itu bagaimana, Bang? Untuk administrasi mahasiswa Pulau Pisau itu mengandungnya ke siapa sih? Gitu. Yang kedua tentang tim pengelola. Di sini saya bakal memperkenalkan aja kan, sebenarnya Bapak kenalkan gitu. Betul, ya. Jadi mungkin ada teman-teman itu bertanya, artinya semua stafnya ada di Palangkaraya dong. Terus di Pulau Pisau siapa yang bertanggung jawab gitu, untuk perkuliahan teman-teman, gitu, ya. Nah, untuk di Pulau Pisau ini ada namanya tim pengelola kampus, teman-teman. Saya perkenalkan lagi orang-orangnya, ya. Oke, di sini ada ketua namanya Pak Suprayetno, dia selalu ketua, dan saya wakil, ya. Ya, itu saya, teman-teman, ya. Saya wakil, ya. Ada juga bendaharanya Ibu Fitri, alumni juga. Nah, jadi orang-orang ini yang bertanggung jawab di kelas Pulau Pisau, tapi sebagai fasilitator, teman-teman. Kalau teman-teman ingin bayar, tetap langsung ke kampus utama. Tapi teman-teman nggak pelangka, ya, ada via transfer, via VA namanya, ya. Gitu. Jadi untuk pembayaran semuanya ada di Palangkaraya. Hanya saja untuk keberlangsungan perkuliahan, kelasnya di mana, dosennya siapa, itu akan dibantu oleh tim pengelola kampus yang ini orang-orangnya. Mas Prayetno, saya Irfan Saribu dan Ibu Fitri. Ada lagi 2 orang, ya, namanya Nela sebagai staff, oke, dan juga Pak Sugeng Basuki. Ada yang sudah familiar dengan beliau. Ini tadi Hadir di sini, teman-teman, ya. Beliau yang menjaga untuk kelasnya tetap bersih. Kalau misalnya tidak bersih, lapor aja, Pak.
ini perlu diluruskan kembali. Iya. Itu ya Pak Sugeng Mas. Gitu ya. Jadi ini teman-teman orang-orangnya yang bertanggung jawab. Jadi walaupun teman-teman di Pulang Pisau jauh dari kampus utama, tenang, masih ada tim pengelolanya. Silakan menghubungi kami. Oke. Asal jangan cari pacar dengan Bang Ipan ya. Jangan. Iya, saya masih jomblo lagi. Nah, nanti aja lah kita promosi. Jadi itu, nah ini Bang Irfan ini bukan hanya sebagai dosen, tapi beliau juga wakil ketua kan, wakil ketua daripada pengelola kampus. Jadi teman-teman kalau ingin berkeluh kesah ya loh, ingin berkeluh kesah, aduh ini gimana bang perkuliahannya, ini gimana nih dosennya gini, langsung aja WhatsApp Bang Irfan, jangan malam-malam ya tadi. WhatsApp Bang Irfan, Bang saya izin curhat dan lain-lain. Boleh ya Bang tadi? Boleh. Nah boleh deh. Kita kan mahasiswa adalah mahanya siswa. Jadi kalau kata Najwa Shihab itu mahasiswa itu adalah mahanya siswa. Jadi bisa atau mampu berpikir secara mandiri, secara kritis. Itu adalah sifat dasar dari mahasiswa. Nah, kita masuk di mahasiswa sesuai dengan tema kita, membentuk karakter mahasiswa yang kuat dan organisasi yang hebat. Gitu. Jadi menurut Abang, mahasiswa sekarang itu seperti apa? Jadi mumpung teman-teman mahasiswa baru masih di sini, jadi saya akan sampaikan dan juga saya akan berikan tips and trik kalian menjadi mahasiswa yang sesuai temanya, membentuk karakter mahasiswa yang kuat dan organisasi yang hebat. Oke. Nah, cara menjadi mahasiswa adalah menjadi mahasiswa. Oke? Dan jadi Masa kuliah adalah masa yang paling tepat untuk pengembangan diri. Ya, selain belajar di kelas, mahasiswa juga bisa terlibat aktif dalam berbagai kegiatan di kampus. Ya, hal ini dapat memberikan banyak manfaat bagi mahasiswa, baik dari segi akademik maupun non akademik. Untuk akademik, teman-teman bisa temukan di organisasi ya. Tadi sempat juga Ketua IMM Pulang Pisau menyampaikan bahwa kalau teman-teman cuma belajar di kampus sebenarnya kurang cukup. Harus teman-teman gabung di organisasi IMM misalnya gitu ya, supaya teman-teman bisa dapat pembelajaran, bisa dapat suatu ilmu yang di luar kampus. Oke. Nah, cara yang aktif adalah yang pertama meningkatkan pemahaman materi perkuliahan. Oke, jadi silahkan dicatat kalau dosennya menerangkan, silahkan difoto ya, karena kita punya teknologi ya, foto gitu. Nah, bisa difoto. nah, ini foto materinya ya, jangan foto dosennya. Nanti di depan foto Ya, jangan. materinya ya, bukan dosen. Materinya. Oke, yang kedua adalah mengembangkan keterampilan kepemimpinan. Jadi selain belajar juga teman-teman untuk belajar memimpin ya. Mungkin nanti tugas-tugasnya ada tugas kelompok gitu ya. Nanti teman-teman untuk belajar memimpin kelompoknya minimal memimpin diri sendiri. Betul. Nah, yang ketiga adalah membangun jaringan ya. Perbanyak teman, perbanyak link teman untuk dapat suatu informasi atau nanti di sini sebagai rekomendasi dunia kerja teman-teman nanti. Dan ini yang terakhir ya, mengembangkan karakter. Ini akan menjadi suatu hal yang penting banget sebagai mahasiswa untuk teman-teman bisa meningkatkan karakter yang harapannya karakter yang lebih baik. Menjadi pribadi yang mandiri, bertanggung jawab dan juga disiplin. Nah ini poin yang ketiga, membangun jaringan. Jadi teman-teman tidak harus bekerja di Telkomsel dulu. Betul. Membangun jaringan. Maksudnya membangun jaringan itu adalah membangun silaturahmi dan membangun apa istilahnya? Iya, hubungan baik sesama, entah itu sesama dengan teman di atas ya, entah dengan pejabat dan lain-lain. Itulah namanya membangun jaringan ya, gitu. Oke, di sini saya tampilkan foto mahasiswa ya yang saya ajar di kelas. Di sini ada moderator juga yang Mas Wahyu di situ ya. Mungkin bisa bantu ditunjukkan yang mana Mas Wahyu. Ada ya. Nah, ada Mas Wahyu, terus ada saya juga di sebelah. Bukan dong. Ya, sebelahnya. Nah, itu saya ya. Jadi ini foto perkuliahan dan saya tampilkan sengaja karena saya suka foto ini teman-teman. Teman-teman kalau di zoom ya, itu mukanya ceria semua gitu ya, senyum semua. Jadi kayaknya di kelas perkuliahan itu adalah dimana teman-teman belajar dan happy gitu. Ya happy, menyenangkan dan harapannya bisa lebih masuk gitu materinya ya.
Gitu ya. Ada Mas Sofi, ada saya. Nah ini kelas saya teman-teman. Jadi di sini kita ada berapa orang dia? Banyak ya. Banyak. Pokoknya yang ini dihitung dua ya, dihitung dua. Oke, ini terakhir ya tipsnya ya. Jadi untuk tips menjadi mahasiswa adalah tetap fokus pada tujuan teman-teman. Terus tadi yang mengelola waktu dengan baik. Jadi silakan dikelola waktunya dan jangan takut untuk memulai serta jangan mudah untuk menyerah. Ini adalah prinsip hidup yang teman-teman pakai bukan cuma sebagai mahasiswa tapi juga sebagai orang yang menjadi orang, menjadi manusia. Dan ini saya sampaikan juga, silakan teman-teman di forum ini, di forum kelas nanti untuk berani mengutarakan pendapat. Ya, tidak ada yang melarang sedikit pun bagi teman-teman yang ingin menyampaikan pendapatnya, yang ingin menyuarakan pemikirannya atau ingin menyampaikan tentang apa yang dia rasa, tidak ada yang melarang. Silakan teman-teman pergunakan ruang kelas atau ruang ini, forum ini untuk teman-teman menyampaikan aspirasi teman-teman. Apa yang teman-teman rasakan, gitu ya. Jadi tidak ada yang melarang, dosen tidak ada melarang, teman-teman tidak ada melarang. Kalau itu salah nanti sampaikan aja karena tidak ada yang salah. Apalagi cewek ya, tidak ada yang salah dulu sampaikan cewek, betul ya? Oke, betul betul. Pas sudah saya menjelaskan tentang tips menjadi mahasiswa yang aktif, moderator langsung memberikan sesi pertanyaan kepada audiens. Ya, sesi tanya jawab nanti. Oke, tadi sudah disampaikan adalah berani mengutarakan pendapat. Nah, dari satu negara hukum, jadi di undang-undang kita itu ada yang isi pasal tentang pendapat itu tidak ada yang salah. Jadi silakan teman-teman mengutarakan pendapatnya, silakan teman-teman kalau ingin ada yang ingin ditanyakan, kalau ada yang ingin diskusi, ada yang ingin curhat, silakan disampaikan. Ada? Boleh? Yang katakan bebas? Tes. Atau ini Bapak pendidik Indonesia? Ada? Mas? Sampai ini bukan yang calon Bupati Kapuas kan? Oh salah, soalnya mirip soal, maaf. Mirip salah mirip, tadi. Dari sini Nanti dapat hadiah. Hadiahnya di follow sama moderator saya. Ya langsung mengalah. ada yang nanti foto sama saya. Saya post. Ada konten nih, foto nih. Saya post di IG-nya Bang I. Waduh. Terima kasih mengingatkan. Ini himbauan saja. Himbauan saja. Sebentar. Ya. Ini tidak disensor ya teman-teman. Ada. Tunggu fotonya. Ini tanpa disensor. Ini sebenarnya tidak lulus sensor. Ya. Jadi silakan. Oke. Saya mau mengimbau ya, kayaknya teman-teman sudah pada paham ya. Buat mahasiswa baru, oke, yang belum tahu apa-apa, oke. Kalau bertemu dengan sosok laki-laki, ini yang laki-laki tidak relate Bang. Ini untuk perempuan ya. oke, perempuan ya. Bagi A few minutes later. yang himbauan saja. Dan masa ini teman-teman, kepada teman-teman panitia ya, saya pribadi mengucapkan terima kasih banyak sudah menyelenggarakan acara ini karena acara ini dari momentum untuk teman-teman bisa berkenalan dengan teman-teman mahasiswa baru lainnya. Dan IMM terima kasih banyak sudah membuat acara seperti ini supaya kita bisa bertemu tanpa kita ke Palangkaraya ya. Tepuk tangan dulu buat teman-teman IMM. Nah, itu gitu ya. Itu ada lagi yang ingin ditanyakan? Oke, silakan. Kalau nggak ada saya yang pulang nanti. Izinkan perkenalkan, nama saya Junita Mega Sylvia dari Prodi Atna. Oke, dipanggil Junita, Junita. gimana sih Kak cara supaya bisa percaya diri untuk public speaking di depan umum dengan enjoy? Oke, public speaking ya. Sebelum saya jawab, di sini kan saya berdua nih konsepnya. Mungkin teman-teman
agak agak beda gitu ya. Nah di sini kan saya sama partner saya Wahyu ya, Wahyu Pandehan, partner saya supaya teman-teman bisa lebih santai gitu ya. Nah gimana cara public speaking? Kita tanya dulu ke moderator saya ya sebagai pengalamannya nih. Gimana sih cara public speaking yang bagus? Karena Mas Wahyu ini mahasiswa saya teman-teman ya, mahasiswa saya dan sekarang duduk di sebelah saya gitu. Ya luar biasa. Kita tanya gimana? Oke. Gimana public speaking gitu? Sebenarnya agak riskan saya jawab. Ini sebenarnya saya sering ketemu Bang dengan anak ini. Oh gitu. Dia anak organisasi juga sebenarnya. Oh iya iya. Nah, jadi teman-teman, ini pengalaman dari saya aja ya. Ini saya cerita dulu. Mungkin agak panjang, mungkin 2 jam ya. Ya singkatnya seperti ini. Saya itu pendek, oke. Saya tidak punya kemampuan atau keterampilan yang lain yang menurut saya bisa dianggap gitu. Jadi saya terinspirasi atau saya terinfluence dari orang-orang besar, bahkan dari kakak saya sendiri, bahwa orang itu bisa dilihat bukan dari fisiknya saja, tapi dari apa yang dia sampaikan. Oke. Jadi orang di depan itu bisa didengar, bisa dilihat, itu bukan karena fisiknya, tapi karena isi apa yang harus disampaikannya. Karena itu saya mengikuti organisasi, saya belajar public speakingnya seperti apa. Jadi metode saya dan tips saya, apapun acaranya, apapun masanya, itu coba aja dulu. Ketika rapat, ketika teman-teman kumpul, ketika di kelas, berpendapat aja dulu. Yang penting berani dulu. Kunci yang pertama itu berani. Yang kedua ya kalian latihan. Saya mungkin bisa public speaking, tapi saya tidak terlalu bisa untuk bahasa Indonesia yang baik dan benar. Mungkin yang baiknya aja, benarnya belum tentu. Gitu. Jadi melatihnya bagaimana? Biasanya saya melatihnya di depan cermin atau berkendara sendiri malam-malam, kalau pulang saya ngomong terus dulu. Saya pidato, saya apa. Jadi gitu aja terus. Sampai akhirnya gimana sampai terbiasa seperti ini coba terus. Kalian coba terus. Sampai akhirnya kalian akan terbiasa dan nantinya ketika kalian megang mic itu sudah gak ada ketakutan. Jadi seperti itu Bang, mungkin singkatnya. Itu yang cukup jelas ya. Intinya bahwa teman-teman harus mencoba dulu ya dan latihan. Jadi saya rasa perkuliahan ini adalah ajang teman-teman itu untuk latihan, untuk mencoba public speaking. Sama kok, awalnya saya juga ngomongnya juga saya tuh orangnya introvert banget bro, gitu ya. Saya sangat pemalu sekali. Tapi dengan belajar, dengan mencoba, teman-teman menjadi orang yang sangat-sangat menghargai diri sendiri kalau bisa ngomong. Ya, gitu. Belajar, mencoba, dan tadi latihan. Itu ya, kuncinya itu. Dan satu lagi yang penting, temukan satu kompas buat teman-teman. Maksud saya adalah cari satu orang public figure atau apapun itu sebagai referensi teman-teman. Oke, ada yang suka nonton podcast Denny Sumargo? Nggak ada ya? Waduh. Ada yang suka Deddy Kobuzer? Ada PWK? Nah, apa lagi ya podcast? PWK sudah bubar. Udah bubar ya, oke. Apa gitu? Cari referensi teman-teman untuk teman-teman bisa contoh. Gitu ya. Gitu. MC nanti bakal ngeliatin kalau tinggal waktu 15 menit, artinya kita bersiap untuk gimmick penutup. Ya, gimmick selanjutnya di bagian 5 ini. Jadi kita habiskan nanti di materi sama bertanya. Poin 3 dan 4 ini adalah nanti kita habiskan waktu yang ada. Kalau tinggal 15 menit waktunya yang tersisa, kita bakal ngelanjutin gimmick untuk penutup. Gimmick lingkaran gitu. Jadi saya bakal nunjukin foto lingkaran, 15 menit waktu yang tersisa, saya bakal nanya kepada para mahasiswa tentang ini gambarnya tentang apa gitu ya.
Tapi di sesi penutupnya, moderator akan menyampaikan tentang perspektifnya tentang gambar lingkaran. Nanti saya tunjukkan gambarnya ya. Nah, kita lanjut lagi loh. Oke. Kalau tidak ada pertanyaan, saya akan lanjut untuk menutup sesi ini. Oke, sebentar aja gitu ya. Kita nggak usah lama-lama, sebentar aja gitu. Ya. Oke, saya akan tunjukkan sebuah foto di sana. Silakan teman-teman terjemahkan nih foto apa gitu ya. Udah kelihatan fotonya? Nggak kelihatan yuk. Bentar. Kita tutup awan ya. Tolong dong, Mbak ada ditutup. Ya. Oke, makasih ya. Udah kelihatan. Ini gambar apa ya kira-kira? Berbagai profesi. Apa lagi? Di sini ada apa aja nih? Lingkaran profesi awan. Ada orang, kayak gitu banget. Ada yang baju biru, ya oke. Apa lagi kira-kira? Ada yang bilang tadi lingkaran ya. Coba saya perjelas lagi. Oke. Ini gambar apa? Apa? Lingkaran. Oke. Kira-kira ada filosofinya nggak sih lingkaran? Ada yang tahu nggak filosofi lingkaran? Terus ada orang di dalamnya. Lingkaran dalam profesi. Lingkaran. Ada yang tahu? Atau dibantu oleh moderator saya ya? Masih ada? Kaget sih. Oke, dibantu sama moderator saya ya. Ini gambar apa mas sebenarnya? Oke, ini sebenarnya inilah tadi yang sudah saya sampaikan. Menurut kacamata atau menurut perspektif saya ya, dari foto lingkaran ini bahwa kita itu bisa melihat dari sudut pandang yang lain. Kita bisa menganggap lingkaran ini sebagai fokus kita fokus untuk bisa mencapai tujuan itu yang pertama. Yang kedua adalah dari lingkaran ini artinya dari filosofi lingkaran itu kan tidak terputus, jadi dia akan terus berjalan. Jadi seperti hidup itu akan terus berjalan, dan kita akan fokus kemana nih untuk mengejar hidup kita. Mungkin seperti itu mas. Cukup dipahami ya itu. Jadi itu menurut perspektif dari moderator saya. Kalau teman-teman punya perspektif sendiri, boleh kok. Ini kan gambar lingkaran. Ini lingkaran gambar merah pak, yang merah. Oke, boleh juga gitu kan. Teman-teman boleh menyampaikan segala pendapat teman-teman untuk menyampaikan apa yang teman-teman pikirkan. Nah, kalau saya teman-teman berpikir ini adalah foto lingkaran ya, dan ini adalah teman-teman. Oke, di tengah ini adalah kalian. Kalian boleh kemana saja di dalam lingkaran ini ya, boleh melakukan apa aja, hobinya, kerjaannya, dan lain-lain boleh teman-teman melakukan di lingkaran ini. Tapi ingat, di dunia ini kita punya hukum dan punya batasan. Jangan sampai melewati batasan ini. Oke, jangan narkoboy. Oke, gitu ya. Jangan main slot. Jangan main slot, jangan judi online, gitu ya. Kita punya batasan, jadi silakan teman-teman berputar-putar di sini. Boleh di sini ya, tapi jangan sampai keluar batas. Paham? Paham. Sepakat ya, apalagi teman-teman membawa nama alma mater, silahkan jaga gitu. Oke. Tentang lingkaran, saya punya lagu tentang lingkaran teman-teman. Lagu lagi nih. Kayak gini ya awalnya. Teman-teman dengerin lagunya. Pernah aku merasakan bila engkau juga tak rasa, bagaimana kita dapat satukan hati ini, tetap berada dalam lingkaran. Udah waktu kita nyanyi lah pakai gitar. Masih cuma nyanyi aja. Nah, teman-teman bisa berdiri semua. Penutupnya lagu tersebut ya, lagu lingkaran. Jadi awal pembukaan musik, di akhir juga musik gitu ya. Pembicara menyanyikan lagu lingkaran. Oke. Biar aja kelihatan. Sare
Oke ya. Ada masukan lagi? Dari saya cukup bang. Cukup ya. Oke ya. Nanti lihatlah kejutannya. Supaya vibes-nya lebih dapat. Oh. Gitu. Iya. Nanti lihatlah kejutannya. Nanti lihatlah kejutannya. Aduh, saya jadi ngeblank. Makasih banyak teman-teman panitia dan betul saya ulang tahun teman-teman. Tapi bukan hari ini sebenarnya. Iya. Oke, terima kasih banyak teman-teman panitia udah. Ya, saya tidak bisa berkata-kata apa lagi. Terima kasih banyak. Apalagi dirayakan sama teman-teman mama juga. Terima kasih banyak. Satu bersama semua dong. Oke. Kita lanjut sedikit lagi ya. Jadi saya akan menutup untuk sesi pengenalan kampus dan saya akan menutup dengan mengucapkan selamat datang kepada teman-teman mahasiswa baru FKIP, ISIP dan juga FPIT. Selamat datang di kampus Universitas Muhammadiyah Palangkaraya kelas Pulang Pisau dan saya ucapkan selamat bergabung di keluarga besar Universitas Muhammadiyah Palangkaraya kelas Pulang Pisau. Ya. Terima kasih banyak. Semoga kita bisa bersama dulu. Oh ya teman-teman, kita ada jargon UMPR itu apa Bu? Terima kasih atas kuenya teman-teman. Itu ya kayaknya. Mudah-mudahan Ya. gimmick atau materi yang kita sampaikan tuh asik gitu lah buat mahasiswa ya. Ya, makasih ya Adel Wahyu ya. Ya, sama bang. Oke. Oke, Oke. Udah ya, udah. Saya kembalikan ke moderator saya. Siap, terima kasih banyak. Jadi kalau saya bilang UMPR, jawabannya adalah unggul dan berkarakter. Gitu ya? Bisa? Kita coba. UMPR. Oke. Sama ada satu lagi kita. Jargon adalah kita adalah kalau saya bilang IMM, teman-teman bilang aja jaya, IMM jaya, IMM jaya, jaya, jaya. Oke? Bisa? Kita coba, teman-teman. IMM jaya, IMM jaya, IMM